filosofinya dalam banget. Home itu artinya Tuhan. Home pimpa play home berarti dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Gambreng itu ayo kita lakukan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan hari ini kita akan ngobrolin game based learning ya. Kayak gimana sih peluangnya yang ada di game di dunia pendidikan kayak gimana, dan mungkin lebih singkatnya game edukasi gitu aja itu. Oke, kita akan masuk dulu sebelum ngomongin game based learning. Akan lebih baik kalau kita ngomongin gamenya dulu. Game ini apa sih sebenarnya? Nah, di ITB ada teman saya yang meneliti tentang permainan, tentang game. Yang dia meneliti dari permainan di Sabang sampai Merauke. Tapi yang unik adalah ada satu kata yang diucapkan oleh anak-anak sebelum main sambil tangannya kayak gini. Nah, kita ucapin bareng-bareng ya, boleh kok di open mic-nya. Kira-kira kata-kata itu apa? Nanti sambil kayak gini-gini kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hum, pipa, alayum, gambreng. Oke. Pertanyaannya adalah artinya apa? Kita dari kecil sampai sekarang ngomongin home pimpa alayum gambreng tapi nggak ngerti artinya gitu kan. Ternyata filosofinya dalam banget. Home itu artinya Tuhan. Home pimpa alayum berarti dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Gambreng itu ayo kita lakukan kayak gitu. Artinya apa? Di home pimpa itu kita diajarin untuk pasrah, tawakal. Artinya apa? Kalau kita lagi home pimpa menang, alhamdulillah menang. Kalau kalah ya udah kalah, nggak pernah kan kita main home pimpa terus woi nggak pernah kan. Ya udah pasrah gitu aja. Artinya ya semua itu kembali kepada Tuhan. Kemudian di home pimpa ini kita diajarin untuk bersosialisasi. Home pimpa itu minimal berapa orang ya? 3 orang ya. 2 orang nggak bisa, apalagi 1 orang. Kalau lagi gabut, lagi stres kayak sekarang, home pimpa sendiri kan lucu juga kita. Jadi kalau home pimpa ini memang didesain seperti itu. Dan ternyata di setiap game ini punya filosofi masing-masing gitu ya. Tapi kita coba loncat ke teori sedikit karena memang saya geraknya di sini dan saya dosen di Prodi Teknologi Informasi yang memang fokusnya di game dan animasi gitu ya. Nah, game ini kalau menurut si Adam intinya cuma ada 4. Yang pertama pasti ada playernya, ada pemainnya gitu. Kemudian pasti ada challenge sih, bukan celeng, beda. Challenge ada tantangannya pasti. Tapi kalau cuma tantangan aja gampang. Ini harus ada rule-nya, harus ada aturannya. Dan yang terakhir pasti ada victory condition. Contoh kayak Among Us sekarang, itu kan pasti ada pemainnya siapa, berapa orang gitu kan. Challenge-nya apa? Challenge-nya tergantung dia imposter apa bukan gitu. Tapi ada rule-nya pasti akan ada diskusi berapa menit, berapa detik itu kan. Dan yang terakhir gimana cara menangnya. Jadi kalau imposter ya dia menang kalau semuanya sudah kebunuh atau emang semua misinya gagal gitu. Kalau enggak yang duduk yang biasa itu ya dia menang kalau imposternya kalah gitu aja. Intinya itu aja basically. Tapi kalau kita ngomongin sejarah game ini unik banget. Ternyata dimulai dari batu aja udah jadi game. Nanti akan saya tunjukin contohnya. Kemudian berubah dari checkers itu di zamannya Cina itu mereka kayak catur ya, kayak mahjong gitu. Itu kalau mereka mau perang itu pakai checkers dulu, mereka ngatur strategi. Kemudian berubah jadi board game yang kita kenal selama ini, board game kayak Monopoly luar tangga. Kemudian ada video game, kemudian masuk ke PC game konsol ya kayak Nintendo, Sony itu ya, Xbox kayak sekarang ini lagi booming Nintendo Switch. Nah, zaman kita ini sekarang mulai masuk mobile games, tablet game, dan ke depan akan ramai lagi VR games dan AR game. VR game ini Facebook baru ngeluarin Facebook Oculus ya, yang terbaru itu juga. Oke, ternyata game yang pertama ditemukan itu tahun 3100 BC itu sebelum Masehi. Namanya Snap. Gamenya seru banget kayak catur gitu. Ini ditemuinnya di piramida gitu, ternyata sudah ada game loh tahun sekian itu. Jadi kalau kita ngomongin game itu ternyata harus Android, harus Apple, enggak. Dari zaman dahulu kala orang itu suka main game ternyata. Tapi kalau kita ngomongin digital game itu memang ditemuinya baru 1959 gitu. Dan judulnya adalah Mouse in the Maze. Waktu itu gamenya berupa tikus yang dia harus mencari jalan untuk keluar. Jadi dia harus makan keju, dia harus ingat, ini memory game ya, lebih hafalan gitu. Ini, jadi kalau teman-teman bisa lihat di satu ruangan ini
itu isinya komputer semua. Jadi kalau mau ngegame harus ke situ. Bayangin aja kalau kita sekarang main Mobile Legends, PUBG ya tiduran bisa. Kalau dulu tuh main gamenya kayak gini hitam putih dan itu harus ke ruangan itu. Ya, alhamdulillah banget kita hidup di zaman ini. Kalau kita ngomongin genrenya ternyata ada banyak juga, tapi ini genre yang terbesar ya. Biasanya di bawah genre ini masih ada sub genre lagi, ada action, ada adventure, ada platforming, ada RPG, ya, ada sport, ada idle gaming, dan ada strategi. Ada banyak banget. Tapi, nah ini sekarang gimana ketika tadi kan kita udah ngobrol sejarahnya nih, ternyata ada board game itu udah lama, dan yang paling di depan tadi ada VR, ada AR. Bisa nggak sih itu kalau digabung? Nah ini ada baru keluar 2019 kemarin, ini gamenya baru launching. Jadi dia board gamenya tentang detektif yang dia menyelidiki sebuah pembunuhan, tapi bentuknya board game ditambah dengan VR. Kita lihat bareng-bareng. Dari Lucky Duck Game. Oke. Nah, ini penciptanya. Nah, jadi ada aplikasinya, tapi mainnya tetap kayak monopoli gitu. Mereka mikir kayak orang penting yang mikir negara, padahal main game. Nah, jadi dia di scan gitu, kartunya itu bisa di scan, kemudian akan ada skenario, akan ada petunjuk-petunjuk, ini siapa ya pembunuhnya, siapa ya pelakunya. Nah, yang menarik adalah game ini bisa dimainin, kemudian ada VR. Nah, ini langsung tahu, oh ini kejadiannya di mana ya. Oke. Ini contoh aja game yang sekarang bisa lintas platform ya sebenarnya. Arahnya bisa banyak, nggak hanya dengan HP aja, banyak. Sebenarnya ada banyak sampel, mungkin next time kalau ada waktu lagi kita akan sharing kayak gimana perkembangan game di dunia ini. Tapi kalau kita ngomongin industri gamenya, kalau digital game itu hardware-nya cuma ada 3. Ada yang satu di PC, yang kedua di konsol, dan terakhir di mobile. Dan kalau di PC ini, dulu zaman saya masih kuliah itu kalau mau install susah banget. Apalagi gamenya 10 GB, 50 GB gitu harus pakai DVD. Kalau di Giant ini ada namanya Studio One ya, di situ sering kita sewa game, harus install di PC, pakai DVD, dan itu ribet banget. Kalau sekarang kita tinggal ke Steam atau ke Epic Store itu download, udah deh langsung main. Jadi sekarang ya ini proses distribusinya juga ngefek banget jauh ya perbedaannya. Kalau konsol juga sama, dulu zaman kita PlayStation 1, sekarang sudah PlayStation 4 yang baru mau launching ya. Kemudian 4 atau 5 yang sekarang ya. Kemudian ada Xbox, kemudian yang booming banget Nintendo Switch. Itu yang perkembangannya luar biasa, dan mobile pun sekarang kualitasnya udah hampir mirip sama konsol sama PC. Cuma pasti masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dulu ini global game marketnya kayak gimana sih? Ini kalau 2015 ya, 2 tahun lalu mayoritas masih dipegang di negara kita nih, Asia Pasifik nih. Dan ternyata yang unik dari situ adalah siapa sih yang paling gede pendapatannya? Ternyata ya dari Cina, Tencent dia. Kalau teman-teman tahu, Tencent itu adalah perusahaan yang mensupport Grab dan Gojek di baliknya yang mengasih pendanaan. Selanjutnya baru ada Sony, Apple, dan Microsoft. Ini pemain-pemain besar. Dan di Indonesia kayak gimana? Itu seru. Sekarang Indonesia sudah ada Digital Happiness, ada Toge Production, ada game-gamenya juga sudah go internasional, sudah lumayan banyak ya. Nah, tapi ini kalau kita lihat, kalau di Amerika ternyata dari genre-genre tadi yang paling banyak adalah genre action paling banyak. Kemudian baru shooter, dan selanjutnya baru genre-genre yang lain. Tapi apa sih yang mempengaruhi orang mau beli game? Yang pertama pasti harganya. Itu 66%. Kemudian kualitas grafiknya. Ini gamenya mahal tapi grafiknya bagus, kayak kemarin saya
habis namatin apa itu Metal Gear Solid yang baru itu juga wah grafiknya luar biasa, dan harganya waktu itu saya dapat diskonan di Steam murah banget, cuma 50.000 masalahnya. Oke, kemudian selain game ternyata juga ngefek ke YouTube juga, YouTube video itu dapat imbasnya dari game. Kemudian tadi kembali lagi yang tadi, selain quality grafiknya ternyata story itu ngefek. Jadi game itu ternyata pemain Indonesia, main gamer ini nggak cuma lihat cara mainnya, nggak cuma lihat desainnya, tapi gimana storynya. Ada loh game yang akhirnya bikin kita gedek di endingnya tuh, wah plot twist banget ya, twist. Dan itu banyak game-game yang model kayak gitu. Kemudian ada yang selanjutnya adalah familiar from past experience. Ada nggak yang game-game yang mirip kayak gitu? Kemudian ada yang terakhir adalah yang favorit gamenya kayak gimana. Oke, kita lihat dampaknya game ini ke industri lain. Adalah salah satunya sekarang lagi booming adalah YouTube. Ternyata YouTuber yang paling kaya sekarang ya PewDiePie ini, gimana bacanya nih? PewDiePie. Ya pokoknya ini ya orangnya. Dia dapetin duit sebanyak 114 miliar 983 juta 227.559 rupiah per bulan. Ini kalau kita beli dawet ya, kita bisa berenang di dalamnya. Dan duitnya banyak, dan dia nggak bikin game, dia cuma main game toh, kemudian ngasih experience-nya, dia ngasih tutorial, kemudian dia cuma ngasih workshop kayak gitu toh, itu udah dapetin duit yang banyak tanpa bikin game gitu ya. Ini gila banget, jadi potensinya untuk game ini luar biasa. Tapi kalau kita lihat memang ada yang giant yang sudah gede banget, ada yang pertumbuhannya pelan, termasuk kayak VR ini masih pelan banget. Cuma memang ke depan arahnya emang ke AR dan VR. Ini kita lihat dari ya Classified International ya. Oke. Terus gimana sih proses development-nya? Jadi mungkin untuk pertemuan ini karena ini masih perkenalan, saya kasih dikit-dikit aja. Kemarin saya baru ngisi, ini 3 hari harusnya baru selesai. Kemarin saya baru ngisi di Xiaomi Matematik di Kemendikbud. Itu memang saya ngisi untuk guru-gurunya, trainernya itu 3 hari. Mereka fokus mulai dari ini teori, kemudian ada praktek, sampai akhirnya mereka udah bisa bikin dalam waktu 3 hari. Oke, terus kayak gimana? Sebelum kita ngomongin proses development, yang kita lihat perkembangannya dulu, apa yang dilakukan oleh Apple untuk sekarang ini. Kita lihat bareng-bareng videonya dengan Apple ARKit. Welcome to my world. Dia mainnya pakai iPad, kemudian bisa dimainkan lagi, langsung pindah ke iPhone. Oke, bisa pindah langsung. Game-nya banyak banget ya sekarang. Nah, bisa langsung ke Apple TV, disambungin pakai controllernya. Apple ARKit, try it for free. Jadi emang Apple gila-gilaan dengan ekosistemnya, karena emang iPhone-nya jualannya sudah turun. Dia sekarang yang pendapatan paling banyak adalah dari servicesnya dia. Salah satunya dari Apple ARKit ini. Dengan Apple ARKit ini dia bisa langsung sinkron dari iPhone, iPad, MacBook, bahkan Apple TV-nya bisa langsung. Bahkan MacBook yang rumornya November ini baru mau keluar, itu sudah pakai chipsetnya nggak dari Intel lagi, tapi dari Apple langsung. Dia bikin proses tersendiri gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah di sini, karena kita mau bikin game ternyata banyak banget yang harus dilakukan ya, dan ilmunya sebenarnya banyak. Jadi di sini emang nggak bisa one man show. Ada game designer, ada yang dia hanya fokus ke user interface design, ada HCI, mungkin ada mahasiswa saya yang kuliah HCI di semester ini, ya emang itu arahnya ke game juga, gitu kan. Apalagi teknologinya mau kayak gimana. Tapi ada teori yang gampang banget. Ini waktu tesis ada teman kami dari sebangku, ada yang dia garap pakai teorinya ini, namanya MDA, Mekanik Dynamic Aesthetic. Mekanik ini fokusnya ke gameplay, gimana cara mainnya, diloncat atau ngapain gitu kan. Dynamic ini lebih ke level-levelnya, estetik itu ke gambarnya. Tuh.
Nah, kalau kita sebagai desainer, kita akan lebih fokus concernnya pertama di M-nya dulu, mekaniknya dulu. Kayak gambar di bawah ini ya. Kita fokusnya ke mekaniknya dulu, setelah mekanik beres, baru kita level-levelnya mau kayak gimana, dia cara menangnya gimana, itu baru di dynamicnya. Terakhir baru garap estetiknya. Orang-orang yang desain, orang-orang yang suka art, itu baru di situ. Tapi kalau player, dia akan lihat kayak tadi, survei yang sebelumnya. Player itu akan menilai game kita dari desainnya dulu, gambarnya api ora we. Setelah bagus baru lihat levelnya, baru terakhir cara mainnya. Ini beda hal. Jadi memang kita sebagai desainer harus tahu dong gimana cara player ini lihat game kita. Nah, kemudian berapa sih biaya produksinya? Ternyata untuk bikin mobile game itu harganya nggak begitu mahal, biayanya nggak begitu mahal dibandingkan dengan bikin di konsol, di PlayStation atau di Nintendo. Kenapa? Kalau kita bikin di PlayStation atau Nintendo itu kita harus bayar kayak semacam lisensi gitu. Itulah kenapa di Indonesia masih jarang banget yang developer yang bikin di konsol, dan itu untuk bayar kitnya aja mahal banget. Dan kenapa di Indonesia masih paling banyak di mobile ya, memang yang pertama penggunanya emang masih banyak itu ya. Bahkan setiap orang udah punya HP gitu. Tapi model bisnisnya yang menarik adalah sejauh ini cuma ada dua. Ada yang berbayar dan ada yang gratis. Tuh Pak, kalau yang berbayar kan udah jelas nih Pak pendapatannya berapa. Contoh gamenya 5.000. Sekarang game-game di Android, di Apple itu kita udah bisa loh bayarnya pakai pulsa. Kita bisa loh udah beli voucher di Tokopedia gitu udah bisa gitu. Tapi kalau yang free Pak, dapat duitnya dari mana dong? Ini yang menarik gitu. Kita lihat di slide selanjutnya. Jadi ini yang menarik karena ada sekarang istilahnya pay to win ya. Pay to win ini sering kita kenal dengan nama freemium model, atau bisa juga dikenal dengan nama yang lain yaitu microtransaction. Ini yang menjadi ladang duit bagi game developer ini. Kalau freemium itu gampangnya kita bikin 10 level nih. Level 1 sampai 3 kita gratisin dan nggak ada iklan sama sekali. Wah, kurang umumnya. Cuma kalau dia mau lanjut ke level 4 sampai seterusnya dia harus bayar. Jadi emang ini strategi paling gampang biar orang nyoba game kita dulu, setelah mereka ketagihan, setelah mereka senang, baru mereka bayar. Tapi ada juga yang modelnya game yang paling banyak sekarang ini modelnya adalah microtransaction, yang mana itu biasanya kayak kita mau upgrade apa gitu, dia harus pakai berlian, dan berlian itu kalau kita mau beli harus pakai duit beneran. Itu kayak sekarang gamenya yang lagi booming kayak Saitama itu ya, Saitama apa itu, One Punch Man itu, wah itu gila, semuanya harus pakai ini. Akhirnya kalau kita mau menang ya harus pay to win. Nah, kenapa saya tadi nunjukin Apple Arcade yang pertama tadi, video tadi, Apple nggak suka dengan cara-cara kayak gini. Meskipun dia suka dari duitnya, tapi dia mencoba untuk bikin platform yang baru. Dia nggak mau nyaingin Nintendo, dia nggak mau nyaingin PlayStation, udah pasti dia kalah kan gamenya. Tapi akhirnya dia ngeluarin sebuah sistem yang baru, yaitu namanya subscribe, atau mungkin yang namanya adalah berlangganan. Jadi orang cukup berlangganan $5 tapi bisa main game sebanyak-banyaknya sepuas-puasnya. Itu yang dilakukan oleh Apple. Nah, kita mau kayak gimana itu terserah kita, mau pakai yang free atau premium atau langsung paid. Kalau saya pribadi sebagai customer, saya lebih suka game yang berbayar karena gamenya langsung tamat, ya udah selesai. Tapi kalau game-game yang microtransaction ini biasanya kayak Candy Crush itu nggak ada tamatnya. Coba aja siapa yang bisa tamat gitu. Oke. Pendapatan game berapa sih? Ternyata yang ngeri ya ini kayak Farmville yang dia cuma nanam melihara hewan itu 329 million US dollar. Clash of Clans kayak gini penghasilannya luar biasa. Bahkan game yang dicintai cewek-cewek ini Candy Crush ya segitu penghasilannya, ngeri banget. Dan itu free semua loh, hanya dengan microtransaction. Nah, tim developmentnya ini emang banyak banget. Jadi gini loh, sekarang itu sudah nggak ada lagi namanya Superman aja udah gabung sama Batman sama Wonder Woman bikin jadi Justice League. Spider-Man sama Iron Man sama Hulk jadi Avenger. Nah, maksudnya kita masih mau kerja sendiri-sendiri kan. Makanya kita butuh super team. Ada yang fokus kerjanya desain doang, desain gamenya, desain level desainnya. Ada yang fokus cuma gambar tok, tapi ada yang fokus codingnya tok. Ada bahkan yang cuma, Pak saya bisanya cuma gitaran tok, ya gak apa-apa jadi sound engineer. Atau Pak saya nggak bisa apa-apa, bisanya tester juga apa-apa. Jadi dia bagian tester. Saya bisanya bikin kopi, ya nggak apa-apa, bikin kopi aja. Kita bikin kopi sambil tester gitu. Jadi dia di dalam game ini
timnya banyak banget dan kemarin ada yang ngeluh, saya IT tapi nggak bisa coding. Ya tenang aja, IT itu luas kok, orang-orang jaringan juga belum tentu lo bisa coding gitu. Kalau emang kamu bisa gambar, ayo gambar. Kalau emang kamu bisa ngedit video, ngedit gambarnya, ngedit audionya juga bisa gitu. Di game ini luas banget, bahkan orang animasi juga bisa masuk. Kalau kita lihat di game-game yang luar biasa kayak Crash Bandicoot baru keluar, kemudian kayak apa yang baru launching ini, ada Hitman, ada macam-macam, itu semua di gamenya pasti ada story-nya, dan setiap story-nya pasti ada animasinya gitu. Oke, ini development time-nya kalau kita lihat pasti berawal dari prototyping. Ini yang ngeri, memang prototyping akan ngefek ke banyak hal. Kemudian yang kedua baru ini tadi ada mulai coding, mulai bikin levelnya, nggak usah level sampai 100 sampai 10, nggak usah, kita bikin level 1 dulu sampai 3 baru dievaluasi gitu. Kemudian mulai bikin app-nya, kemudian akhirnya nanti ada internal testing sampai external testing, ada beta testing, ada testing kayak gitu ya, sampai akhirnya release. Nah, ada pepatah yang bilang dari Nolan ini, game yang bagus adalah game yang mudah tapi susah untuk dikuasai. Nah, gamenya kayak gimana? Contohnya kayak Flappy Bird, gamenya gampang banget tapi susah ya, tapi sudah ada yang bisa namatin. Oke, sekarang kalau belajar bisa nggak sih sambil belajar sambil main, bisa nggak? Sebelum kita ngomongin bisa atau enggak, kita akan lihat dari sini. Ini slide-nya saya ambil dari teman saya, dia bikin board game juga tentang, judulnya adalah Wilah, tentang sampah gitu ya. Ternyata ada buku yang namanya Homo Ludens. Ini ciptaannya Johan Huizinga dari profesor di Belanda. Nah, Homo Ludens itu artinya adalah manusia bermain. Ternyata manusia dari awal, dari kecil lahir sampai sekarang udah gede itu masih suka main. Cuma mainannya beda ya mungkin. Tapi kenapa sih orang main itu seneng? Ya contohnya main Monopoly. Itu pasti ada challenge-nya dan ada rules-nya kayak tadi yang kita sebutin di awal ya. Loh, kalau kita pengen jadi kaya raya di Monopoly gampang banget, tinggal ambil aja duit dari bank. Tapi di situ ada peraturannya, nggak boleh. Kita cuma dapat duitnya dari sewa gitu. Ada orang datang situ baru dapat sewa. Dan yang seru adalah orang Homo Ludens ini, dia suka dengan momen selebrasi. Jadi paling senang kalau ada tantangan, kemudian dianalisa, dipelajari, bereksperimen, akhirnya dia kayak nemuin, oh gini ya. Itulah yang disebut dengan Homo Ludens. Jadi bisa nggak kita belajar sambil main? Ya bisa banget. Ini ada contoh orang di Amerika, dia bikin anak-anak zaman sekarang kan sukanya, mbaknya mainnya Mobile Legends, masnya PUBG, jadinya udah kumpul itu bukan lagi ngobrol, tapi nyekrol lihat Instagram, Facebook kan gitu. Nah dia pengen ngerubah gimana dengan teknologi itu main tetap bisa gerak. Kita lihat Roblox, ini ada di apa namanya? Ya di Kickstarter. Nah, ini contohnya anak-anak kayak gitu, HP-an terus, main tab terus. Gimana kalau kita bawa game lagi, kayak gerobak sodor, peta umpet, kita rubah pakai ini. Jadi satu alat ini bisa dimainin, bisa dipakai banyak game gitu. Dia ada sensor-sensornya. Ini kalau di luar negeri mainnya zombie. Kalau kita tuh kayak apa ya, tekongan gitulah. Nah, gamenya jadi nggak bosan, anak-anak bisa banyak cara main. Wah, harus loncat. Nah, kemudian dia sudah mulai masuk ke tahap produksi massal. Nah, ini timnya banyak loh, nggak punya cuma satu.
Jadi kalau di Kickstarter kita kayak patungan gitu ya duitnya. Oke, aku patungan $10 deh, bantu produkmu. Ntar kita dapat entah itu mentionnya dia di sosial medianya dia, atau mungkin dapat harga khusus buat barang itu. Oke, Rocks. Oke, kalau kita lihat di Kickstarter-nya kayak gini, Rocks ini, dan di Rocks ini mungkin bisa kita kembangin lagi ya ke depannya. Ini ada gamenya banyak banget. Ada game yang bentuknya scanner, ada yang pod games. Jadi bisa indoor, bisa outdoor. Ada banyak di satu alat aja, dan dia bisa ada aplikasinya, aplikasi pendukungnya, dan itu dia ada sensornya dan interaksinya ada banyak. Ini bisa kita kembangin lagi. Kalau teman-teman yang mau skripsi atau mau bikin startup tentang kayak gini, boleh banget. Dan ini pasti booming di Indonesia ya. Nah, sekarang kita bahas GBL tadi. Kalau tadi udah ngomongin game, kemudian ini sudah mulai masuk game based learning-nya. Kalau game based learning gampangnya adalah game biasa, tapi materinya tentang pendidikan, kayak gitu. Nah, di game based learning ini ada 4 kelebihan utama. Yang pertama adalah freedom to fail. Jadi anak-anak, kalau contoh kita bikin game matematika, kalau nggak di game, anak-anak itu di sekolah nilainya jelek gitu, aduh nah kamu tuh nggak bisa jadi apa-apa kalau nilaimu jelek kayak gini gitu. Belajar bahasa Inggris salah dimarah-marahin, kamu tuh goblok, wes susah lah gitu ya. Tapi kalau di game enggak, bebas, kamu mau salah berkali-kali pun enggak ada masalah gitu. Terus yang kedua ada juga kelebihannya adalah freedom to experiment. Bisa satu solusi enggak tentu dengan satu problem, enggak harus selalu dengan satu solusi gitu. Problemnya satu tapi solusinya bisa banyak dong, cara-caranya. Strateginya juga banyak gitu. Kayak kita main Mortal Kombat gitu, caranya ada banyak banget untuk bisa menang. Mau pakai brutality atau vitality, fatality gitu. Ada banyak cara. Eksperimennya dibuka seluas-luasnya. Dan bisa digunakan oleh identitas yang berbeda-beda. Contohnya kalau ada anak yang mungkin dia kesusahan, ya dia bisa ngulangi lagi gitu. Dan ini bisa lihat perspektifnya bisa beda-beda banget. Nah, yang terakhir ini tadi, dia langsung dapat feedback. Jadi kalau anaknya memang ini lagi mau belajar tapi dia ngerasa kurang, ya udah bisa diulangi lagi level itu, level 1 aja diulangi lagi. Tapi kalau anaknya ternyata sudah cepat pintar, ya udah dia level 1 loncat lagi level 2 sampai level 10 tergantung kecepatannya. Ini versi Ki Hajar juga support lah, nanti mungkin akan saya tunjukin. Ini contoh, kami ada game judulnya Zamzami, kita bikin game itu tentang belajar ngaji. Basicnya adalah anak-anak itu kalau belajar ngaji di musola itu anaknya ada 40, ustadznya cuma ada 1 atau 2, jadi ngaji cuma 5 menit, sisanya main-main. Akhirnya mereka bosan kan. Nah, gimana dengan cara yang baru dengan bikin board game gitu. Jadi ada huruf-huruf hijaiyah plus ada bahasa Arabnya. Oke, ini contoh aja. Jadi kalau dia belajar ya nggak harus kayak gitu, ngaji itu nggak harus pakai Iqra terus gitu kan. Ini kalau kita ngomongin orang pendidikan ada namanya taksonomi Bloom. Jadi orang belajar itu mulai dari yang paling bawah adalah menghafal. Nah ini kebanyakan yang salah itu adalah guru ini ngajarin cuma hafalan, tapi kita nggak diajarin untuk konsepnya. Kalau di Zamzami ini nggak hanya hafalan huruf hijaiyah, bukan di tingkat remember, tapi tingkatnya adalah analyzing, analisa. Oke, kita lihat lagi gimana cara kita bikin game yang bagus. Itu cuma ada 5 kok sebenarnya. Pasti ada challenge, ada levelnya, dan ada storyline. Ini yang paling penting, reward dan consequence-nya. Storyline ini gampangnya kalau di animasi ada namanya story arc ya.
gimana kita mengaduk-aduk cerita ini menjadi sebuah, kalau kita ke Disney lihat aja story arc-nya mesti kayak gitu, ada gambarannya. Kita lihat bukunya Prof Yanto, ini udah bahas banyak tentang storyline ya. Kemudian ini contoh kami lagi bikin game matematika dan ternyata kayak gini. Salah satu cara bikin game based learning yang bagus adalah berupa problem based learning. Jadi daripada kita ngasih teori, anak-anak 1 tambah 1 itu adalah 2, nggak usah kayak gitu, tapi langsung nunjukin puzzle permasalahan yang ada di sehari-hari. Kebanyakan guru-guru atau kita kalau mau bikin game matematika mesti ujung-ujungnya kayak gini, 2 tambah 3 pasti jawabannya 5. Ini enggak, ini ternyata salah gitu kan. Ini namanya drill, yang salah sih, tapi kalau buat game ini bagusnya adalah berupa problem based learning. Jadi kayak gini, jadi belum tentu loh kalau 2 tambah 2 itu jawabannya belum tentu loh angka 5 itu dihasilkan dari angka 2 ditambah 3. Bisa aja 4 tambah 1, 5 tambah 0 juga bisa kan. Jadi dibebaskan anak-anak ngajarin konsep, kita ajarin konsep ke anak-anak. Jadi pasti ada journey-nya, ada perjalanannya dari titik 1 ke titik akhir. Dan itu problem based learning. Kemudian yang kedua adalah learning by doing. Jadi anak-anak dibiarkan bereksplorasi. Pasti akan ada salah-salahnya. Oh, ternyata jalannya ini buntu. Kemudian mereka boleh ngelakuin kesalahan dan dia bisa menyelesaikan masalah di situ juga. Dan yang nomor 3 ada informative feedback. Ya, tadi ketika dia salah, oh ternyata nggak kayak gini ya caranya. Oh ternyata ada cara kayak gini ya. Setelah dia menemukan itu, proses pembelajarannya di situ. Jadi kita nggak perlu ngajarin konsep macam-macam, dia nemuin konsepnya sendiri gitu. Nah, yang terakhir progressive. Ini tadi yang kita ceritain bahwa saya anak-anak yang pintar bisa lanjut, yang mungkin ngerasa masih kurang bisa ngulangi di level itu. Ini adalah 4 cara biar bikin game yang menarik gitu ya. Nah, ini yang terakhir, mungkin kita akan perkenalan sedikit tentang Sebangku. Tadi sudah dikenalkan mbaknya tentang Sebangku ini. Kami fokusnya di game literasi anak. Game, kan memang bentuknya game. Literasi itu memang untuk pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah untuk anak-anak. Apa anak-anak nanti kita akan bahas. Nah, ternyata latar belakangnya adalah anak-anak ini sekarang media belajarnya udah bosan. Apalagi kalau guru sejarah masuk ya, kaset lawas disetel langsung bosan, nggak tahu kenapa. Apalagi di zaman pandemi kayak sekarang ya. Kemudian yang kedua, digital. Di rumah, di sekolah dia udah capek, pulang ke rumah itu pengennya ngobrol sama keluarga, bapaknya Facebookan, ibunya Instagraman, mbaknya main Candy Crush, adiknya main PUBG. Udah, akhirnya nggak pernah ada yang ngobrol lagi. Untuk itu kita ada 4 kelebihan kami. Yang pertama adalah face-to-face interaction. Jadi emang harusnya ketemu itu ngobrol tadi ya. Nah ini emang akan nggak aneh ketika pandemi kok harus ketemu, nggak. Tapi emang game ini emang bagusnya untuk keluarga, meskipun bisa juga untuk teman-teman ya. Tapi emang kelebihan kalau di Sebangku, game-game kami adalah face-to-face interaction. Biar anak-anaknya ada jiwa sosialnya ada lagi. Kemudian nggak cuma game tadi kita sudah tahu genrenya ada banyak ya, kalau tembak-tembakan, bahkan game Among Us kemarin sempat mau diblokir di Indonesia gara-gara katanya dengan game ini bisa ngajarin orang untuk bohong. Aduh, bermasalah ini sebenarnya gamenya atau orangnya? Kemudian di Amerika kemarin sempat dibahas juga apakah game-game yang tembak-tembakan itu akhirnya berpengaruh ke pembunuhan massal kayak gitu-gitu. Nah, itu jadi penelitian yang menarik ya sebenarnya. Tapi kalau di game Sebangku kami fokusnya di kurikulum, yang pasti ada gamenya tentang pendidikan. Kemudian karena kami di Amikom, jadi kami memang harus ada teknologinya. Teknologi yang kami gunakan ada AR, ada VR. Ini pendekatan kami mulai ada NFC juga. Dan yang terakhir ada printable material. Jadi ke depan di zamannya pandemi ini, memang kami coba untuk bikin yang premium. Premium tadi ya, gamenya gratis, tapi selanjutnya boleh berbayar. Nanti bentuknya bentuk PDF gitu. Jadi guru-guru, siswa-siswa bisa download sendiri, ngeprint sendiri, diwarnai sendiri, kemudian dimainkan. Tapi kalau mereka mau main game yang lebih oke, baru bisa beli game gitu. Ini kurikulumnya kami dari GLN, namanya Gerakan Literasi Nasional. Ada numerasi, ada baca tulis, ada sains dan macam-macam. Dan sekarang kami mencoba untuk bikin kurikulum dari kurikulum 2013 ya. Ini kami PT Sebangku, alhamdulillah 2019 kemarin dengan dukungan ABP, Amikom Business Park. Alhamdulillah kami dapat pendanaan 300 juta waktu itu dari Kementerian ya, Kemenristek Dikti,
Dan insya Allah minggu depan ini kami ada pengumuman, mohon doanya juga kami ikut dari BIP, itu Kemenparekraf, pendanaan lagi gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah jadi PT. Kemudian ini produk kami sebenarnya sudah ada, pertama itu ada Jamrana. Kemudian ini yang tadi yang Zamzami, ini akan saya tunjukkan dulu. Ini ya katanya. Jadi kalau kartunya di scan nanti muncul 3D-nya, muncul makrojil hurufnya gitu. Dan ini juga ada video penulisan hijaiyahnya. Jadi mulai tahun kemarin itu kami sudah menerima teman-teman magang dari Amikom, kemarin ada 8 orang, tahun ini kami ada 3 orang dari UIN, 2 dari Amikom dan 1 dari mahasiswa Tegal di sana, dari DKV. Ini yang ngerjakan mereka luar biasa, dan alhamdulillah sekarang sudah TA semua. Waktu itu D3 tahun kemarin itu alhamdulillah dapat A semua. Wah, luar biasa ya. Ini game yang selanjutnya adalah Sutasoma, game tentang sejarah, biar sejarah itu nggak bosenin. Gimana kisahnya ketika Ramayana tiba-tiba Rahwananya hilang, gimana ketika Ganesha yang ada di Prambanan tiba-tiba hilang, dan Borobudur tiba-tiba hilang juga. Mereka terperangkap di sebuah kartu, dan kita fungsinya pemain akan membebaskan mereka dengan membentuk pola-pola token gitu. Dan ini yang menarik adalah yang mendesain adalah anak semester 3 di prodi saya BCIT ya. Ini anak semester 3 dia udah bisa bikin kayak gini, 2 orang, Mbak Fitri sama Mas Fikri. Nah, yang Mbak Fitrinya itu fokus di karakter, Mas Fikrinya fokusnya di gambar-gambar ini, background gitu. Dan ini jadi TA sendiri yang tadi saya cerita, ini fokus. Jadi nanti kalau di scan dia akan muncul informasi tentang candi itu atau tentang karakter itu. Nah, ini contohnya. Ini Mas Fikri yang ngerjain. Alhamdulillah kemarin baru ujian TA dan nilainya A. Nah, ternyata candi Prambanan ini candi Hindu atau Buddha sih, banyak yang nggak ngerti kan. Nah, akhirnya kita ngajari gamenya simpel banget, tapi ada proses pembelajarannya. Yang kedua juga ada VR-nya. Jadi kalau buat orang-orang luar negeri yang baru ke Prambanan, awalnya mereka cuma ke Prambanan, kita kasih tahu ternyata ada loh Borobudur, ternyata ada loh Ratu Boko. Nah, ini contohnya, pakai kacamata langsung pakai HP gitu, bisa langsung kelihatan. Oh, ini tempat syutingnya ADC yang kedua. Jadi di dalamnya ada informasinya gitu. Kemudian atau di next dia akan berubah jadi Prambanan. Nanti bahkan bisa lihat kanan kiri, oh ini apakah ini nama candinya, nama candi apa sih, bisa kelihatan. Dan ini proses developmentnya seru banget, kita sampai harus kejar-kejar sama satpam. Kita izin ke TWC, ternyata untuk bisa syuting ke dalam ini ya butuh perjuangan banget ya, panas-panasan dan gitu deh. Prambanan ini seru banget. Oke, ini sekilas saja tentang VR yang kami buat. Kemudian pangsa pasar kami anak SD. Kenapa? Emang di Indonesia itu mayoritas adalah anak SD gitu. Dan kalau kita lihat aja di satu kecamatan ada berapa SD, belum tentu satu kecamatan ada SMA-nya gitu. Makanya kami fokusnya di anak SD, dan materinya anak SD ini memang lebih mudah, dan anak-anak memang butuh nalar yang lebih banyak untuk anak SD. Kalau SMK mungkin lebih mudah ya, karena mereka sudah fokus ke materi tertentu. Ini yang sudah kami capai. Kemarin ada Bapak Menteri Pendidikan datang ke Jogja 2018 kalau nggak salah, waktu Hari Pendidikan Nasional. Kaisang, anaknya Jokowi, ini juga bikin board game, judulnya adalah Medcat. Ciki Fauzi ini yang bikin Ipin Upin, tapi dia sekarang sudah resign masuk ke Indonesia dan bikin film animasi di Indonesia. Najila Shihab itu yang bikin Semua Murid Semua Guru, kakaknya Najwa Shihab yang lagi rame. Tapi kalau bagi kami, khairukum man ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang akhlaknya paling baik, dan yang kedua adalah yang paling baik memberikan manfaat. Jadi kami memang ke panti asuhan, kami ke anak-anak yang di panti sosial kayak gitu, itu rasanya seru banget ya, bermanfaat banget. Produk kita ini bisa digunakan oleh orang-orang dan mereka dapat manfaatnya, itu alhamdulillah gitu ya. Ini kegiatan kami sebelum pandemi. Jadi memang kami juga kerjasama dengan instansi, dengan Tagana, Taruna Siaga Bencana. Kami bikin game tentang mitigasi bencana. Kalau gempa bumi harus kayak gimana? Ya anak-anak di SD. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, sembunyi di bawah meja. Gitu. Kalau ada gempa, hindarilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke tempat terbuka.
pemenang ya. Ya ini itu kita ngajari lagu-lagu gitu. Jadi belajar itu ya dengan cara yang seru aja. Kemudian ada game-gamenya. Dan selanjutnya kita main sama homeschooling. Itu pendopo. Ada Aimi juga, ibu menyusui. Kita ajak main game. Gimana cara kita bikin game untuk anak-anak gitu ya. Dan ini kita juga bikin pameran game Prime. Ini punyanya Bigcraft. Kalau sekarang jadinya Kemenparekraf ya. Kemudian kami ikut Islamic Book Fair, terakhir ada di BBW, Big Bad Wolf yang ada di Jakarta. Ini yang, tapi setelah pandemi semuanya berubah. Mungkin saya ceritakan sekilas saja. Ya kami berubahnya akhirnya bentuknya lebih ke penjualan online gitu ya, platformnya. Kemudian kami arahnya lebih ke licensing dan pakainya endorsement. Dan yang menarik adalah ini, kami bekerjasama dengan SMSG, semua guru. Ini Gramedia kerjasama, Wardah, Kita Bisa, Narasi, dan banyak lagi. Dan waktu itu kami nggak saling kenal, hanya ketemu di Zoom zaman pandemi awal kemarin. Kemudian dalam waktu 1 bulan kami bikin 1 buku paket belajar, di dalamnya ada board game dan ada materi-materi pelajaran. Dan ini yang kami buat, dari sebangku kami bikin game Cucita, gimana game cuci tangan yang benar, dan yang kedua ada game Aku Sehat. Ini gimana tentang pola hidup sehat di rumah. Kemudian ini sudah dibagikan sebanyak 9.872 anak untuk anak PAUD dan SD di 69 kota dan di 22 provinsi. Ini tahap 1, tahap 2-nya belum ada laporan lagi. Tapi alhamdulillah ini ilmu yang luar biasa dan mungkin teman-teman bisa kerja sama lagi. Ayo kita bikin apa nih yang buat negara, buat pendidikan kita gitu. Ini adalah testimoni dari kepala sekolah, salah satunya mereka kesulitan. Jadi emang ada beberapa tempat yang meskipun kita sudah dikasih kuota belajar itu ternyata HP aja susah, apalagi sinyal. Jadi mungkin dengan bentuknya hard copy gini akan lebih mudah buat anak-anak gitu. Dan ini kemarin saya cerita, saya ngisi di Seameo kita matematika, ini Asia Pasifik ya, guru-guru matematika Asia Pasifik. Kemudian kemarin saya baru aja ngasih pelatihan untuk guru di SD Tumbuh, sekolah Tumbuh, dan komunitas guru belajar Jogja. Kami sekarang sedang mengadakan model, bentuknya adalah tadi freemium tadi, nanti di Karya Karsa cari aja Sebangku. Gamenya gratis, paling donasi cuma 5.000, 10.000, 20.000 kayak beli es gitulah, es teh. Tapi dengan itu bisa mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Dan sekarang kami sedang memproses 4 game, modelnya segera launching. Yang pertama lanjutannya Zamzami tadi, tapi ini lebih ke rukun iman, rukun Islam. Kemudian ini game storytelling, kami kerjasama dengan guru SMK 2 Sewon yang ngajar tentang multimedia. Ini ngajarin tentang bercerita. Gimana ketika bawang merah, bawang putih ketemu sama maling kundang. Gimana ketika lutung kasarung ketemu sama buto hijau. Gitu. Dan word matematika tentang matematika. Dan yang terakhir adalah game trivia, tanya jawab nanti tentang Sebangku Akademi. Gitu. Oke, itu dari kami. Dan jika ada jarum yang patah, maka jangan disimpan di dalam peti, dan jika ada kata yang salah maka jangan disimpan di dalam hati. Saya Kak Sam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.